Kenapa dia belum datang juga? Pernikahan akan segera dimulai. Hadirin, silakan duduk. Zixia, di mana Zhouyan? Kita tunggu 3 menit lagi, ya. Kalau begitu, upacara kita akan dilanjutkan. Bukankah ini adiknya Zixia? Kenapa bajunya juga putih? Apa maksudmu? Zixia, maafkan aku. Pernikahan hari ini tidak bisa kulanjutkan denganmu. Hei, lihat itu. Kakak, jangan salahkan Kak Zhouyan. Ini salahku, tapi soal perasaan, benar-benar tidak bisa kami kendalikan. Jadi kalian memilih untuk memberitahuku di pernikahanku. Semua orang sedang melihat, bersikaplah lebih dewasa. Jangan bikin ribut hari ini. Kamu memakai setelan pengantin pria, membawa adikku ke acara pernikahanku, lalu bilang tidak mau menikah denganku. Sekarang kamu menyuruhku jangan bikin ribut. Zixia, kamu turunlah dulu. Kalau ada masalah kita bicarakan di rumah. Ayah sudah tahu. Ayah juga baru tahu pagi ini. Dia takut kamu tidak sanggup menerimanya. Makanya tidak berani bilang. Jadi kalian semua sudah tahu. Hanya aku, si pengantin wanita, yang terakhir tahu, kamu itu kakaknya. Anggap saja hari ini kamu membantu Wan. Semua kerabat dan teman sudah datang. Uang gedung juga sudah dibayar. Jangan sampai kedua keluarga menanggung malu. Bantu bagaimana? Pernikahan tetap berjalan. Tapi pengantin wanitanya diganti jadi Wan. Kamu pergi ke ruang istirahat dulu. Setelah acaranya selesai, aku akan menjelaskannya padamu. Zhouyan, kamu bukan datang untuk membatalkan pernikahan. Kamu datang untuk mencuri pernikahanku. Kak Gu, ini masih direkam. Adegan ini terlalu kurang ajar, kan? Kurang ajar pun harus ada buktinya. Bukti apa? Ada yang mau mengganti orang di pernikahan. Ada yang mau lari dari tagihan. Lensa kamera punya ingatan yang lebih baik dari manusia. Kamu memang mau mempermalukan keluarga hari ini, iya kan? Bukan aku yang bikin malu. Zixia, biaya resepsi pernikahan akan kucicil nanti. Bisakah kamu jalani saja dulu acaranya hari ini? Uang muka resepsi 86.000. Sisa pembayaran 124.000. Biaya dekorasi 39.000. Deposit minuman 21.000. Dan juga, konsep yang kubuat sendiri dengan menolak 3 klien ini. Zhouyan, kamu mau mencicilnya? Sampai kapan? Sampai anakmu dan Lin Wan sebulan. Kakak, kenapa caramu membahas uang kasar sekali? Di hari sepenting ini, tidak bisakah kamu mendoakan kami? Kamu memakai gaun, cadangan yang kupilih untuk merebut pernikahanku. Dan kamu masih minta didoakan. Lin Wan, apa bedak di wajahmu itu setebal tembok? Cukup, Lin Zixia, jangan berlagak paling jadi korban. Dulu kamu yang bersikeras mau pesta besar-besaran. Sekarang ada perubahan, kamu juga harus tanggung setengah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menanggung perselingkuhanmu yang tidak kamu laporkan. Kalau kamu terus begini, kujamin setelah hari ini, tidak akan ada satupun perusahaan WO yang berani memakaimu. Kamu tahu seberapa luas koneksi klienku. Dengar tidak? Kamu masih mau kerja atau tidak? Cepat ke belakang ganti baju. Dia tidak perlu ganti baju. Cuma tukang foto. Apa hakmu ikut campur di sini? Yang kufoto itu pernikahan, bukan TKP penipuan. Kamu merekam kami diam-diam. Sebagai dokumentasi pernikahan, kalian berdiri di ruang tunggu pengantin. Kalau tidak kurekam, itu baru namanya lalai. Direbut pun percuma. Fotonya sudah diunggah ke cloud. Kamu cari orang untuk bersandiwara. Kau pikir kau ini siapa? Sesuai kontrak, aku penanggung jawab dokumentasi hari ini. Berdasarkan bukti, aku satu-satunya orang yang merekam utuh kejadian ini. Dalam bahasa manusia, aku muak melihatnya. Hadirin sekalian, hari ini kalian melihat lelucon. Pernikahan dibatalkan, makan siang tetap berjalan. Silakan makan dan minum seperti biasa. Soal hari bahagia Zhouyan dan Lin Wan. Aku tidak akan bayar tagihannya, Lin Zixia. Tuan Gu. Bawa KTP, bawa. Kamu lajang. Iya. Keberatan tambah 1 sesi foto buku nikah hari ini. Catatan sipil tidak menerima foto gaun pengantin. Kalau begitu ganti bajulah untuk difoto. Kamu gila, dia cuma fotografer. Setidaknya dia tahu pernikahan orang lain tidak boleh dicuri. Sudah pikir baik-baik. Tapi aku tidak mau kalah hari ini. Kak Gu,
kamu benar-benar pergi, ya? Lalu pernikahan ini bagaimana? Biar si pencuri pernikahan yang bereskan sendiri. Kalau kamu berani pergi hari ini, Jangan menyesal nanti. orang yang seharusnya menyesal, biasanya adalah yang berdiri diam di tempat. Pakai gaun pengantin ke catatan sipil, pasti bakal jadi pusat perhatian. Hari ini aku sudah cukup terkenal. Tak masalah tambah sedikit lagi. Lepas sepatumu. Tidak usah. Cara jalanmu sekarang seperti sedang negosiasi dengan lantai. Jangan mikir macam-macam, aku ini fotografer, tidak tahan melihat pemandangan jelek. Mulutmu memang selalu nyebelin, ya. Tergantung orangnya. Kak Gu, mobilnya sudah datang, tapi aku harus ingatkan satu hal. Kamu ini nikah kilat mendadak. Ini tidak termasuk dalam paket layanan kita loh. Biaya lembur tagih saja ke aku. Memangnya fotografer lepas sepertimu sanggup menanggungnya? Sekarang sudah tidak marah. Berarti masih marah. Menikah bukan main-main. Batal nikah dan mengganti pengantin diam-diam juga bukan main-main. Kecatatan sipil. Kak Zouyan, sekarang bagaimana? Kakak tidak mungkin benar-benar mendaftar nikah, kan? Dia cuma menggertak. Dia sangat mencintaiku. Tidak mungkin sungguhan menikah dengan pria asing. Tapi sikapnya tadi tidak terlihat seperti pura-pura. Dia cuma ingin memaksaku kembali. Zouyan, bagaimana kalian mau menyelesaikan masalah ini? Kerabat pada bertanya, Paman, aku yang salah pada Zixia. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Paman juga tidak mau Wanwan jadi bahan gunjingan orang, kan? Tapi aku juga putrimu. Apa ayah tega melihatku ditertawakan semua orang? Lalu bagaimana dengan Zixia? Memangnya Zixia pantas ditertawakan? Sekarang bilang begitu apa gunanya? Dia sendiri juga tidak pengertian. Bikin ribut di depan banyak orang. Pengantin prianya saja sudah direbut. Bagaimana bisa dia disuruh pengertian? Maaf, nomor yang dituju sedang tidak aktif. Apa dia benar-benar akan menyebarkan fotonya? Fotografer itu punya foto aslinya. Cari dia dulu. Dia fotografer lepas rekomendasi pihak hotel. Sepertinya namanya Gu Chen. Cuma tukang foto miskin berani ikut campur urusanku. Cari fotografer yang bernama Gu Chen. Aku mau dalam hari ini juga. Dia tidak bisa lagi bekerja di industri ini. Seleramu cukup sederhana. 29,9 yuan, anti-slip. Kamu lumayan pintar berhemat, ya. Itu keahlian dasar orang miskin. Kamu ini benar-benar fotografer. Tidak kelihatan seperti itu. Tidak kelihatan murahan. Kalau begitu lain kali aku naikkan harganya. Gu Chen, pernahkah kamu berpikir kalau mendaftar nikah denganku akan merepotkan? Aku baru saja gagal nikah. Keluargaku kacau. Mantan pacarku juga tidak akan tinggal diam. Aku juga bawa masalah. Masalah apa yang kamu punya? Sementara ini tidak punya rumah. Sementara ini tidak punya uang. Sementara ini tidak ingin ditemukan orang. Kamu lari dari utang. Anggap saja begitu. Utangmu berapa banyak? Satu keluarga. Baiklah, kita anggap ini saling membantu di saat darurat. Jangka waktunya setengah tahun. Setengah tahun lagi kalau kita menyesal, kita bercerai baik-baik. Selama masa itu, kita tidak ikut campur urusan pribadi masing-masing. Tidak menipu uang, tidak menipu perasaan, dan tidak menambah masalah untuk satu sama lain. Syarat ketiga sudah terlambat. Masalah yang kamu buat untukku hari ini. Sudah setara memotret 3 pesta pernikahan. Pasangan berikutnya. Gu Chen, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin, Lin Zixia, berdirilah yang tegak. Hari ini bukan kamu yang dicampakkan, tapi kamu yang membuat pilihan baru. Ayo masuk. Pak Zhao, ada masalah di resepsi lantai 3. Yang kufoto itu pernikahan, bukan TKP penipuan. Siapa yang merekam video ini? Tamu yang mengirimnya ke grup belum tersebar keluar. Pak Zhao, apa kita perlu memblokirnya? Blokir. Kamu tahu siapa dia? Tuan muda Gu muncul di lantai 3 hotel. Sama siapa? Sepertinya dengan Nona Lin yang batal nikah itu. Tahan berita ini, jangan sampai dia terganggu. Bukankah tuan muda bilang mau sidak ke departemen resepsi?
Kenapa malah dia yang jadi pengantin prianya? Kalian yakin menikah secara sukarela? Yakin. Sudah saling kenal berapa lama? Belum lama, tapi kami cukup sadar. Silakan ke sana untuk berfoto. Kalian berdua mendekat sedikit, tersenyumlah. Jangan menggeretakkan gigi, foto ini untuk seumur hidup lo. Aku baru pertama kali menikah, belum punya pengalaman. Aku juga. Kamu tidak terlihat begitu. Memangnya aku kelihatan berpengalaman? 3 jam yang lalu aku masih menunggu Zhou Yan menikahiku. 3 jam kemudian, aku menikah dengan fotografer yang baru kutemui sekali. Menyesal tidak? Cuma merasa hidup ini sangat pintar mengedit, bahkan tidak memberiku waktu transisi. Setidaknya di adegan ini kamu masih pemeran utamanya. Lindsay Xia, kamu sudah puas bikin ributnya. Cepat kembali ke sini dan hapus foto-fotonya. Kita masih bisa bicara baik-baik. Cepat kembali ke hotel. Jangan buat aku ikut menanggung malu karenamu. Tertawa apa? Bahasa Mandarinnya lumayan fleksibel. Maksudnya, aku tahu semua kata-katanya. Tapi kalau digabung malah tidak terdengar seperti bahasa manusia. Kamu benar-benar sudah mendaftar. Bukankah kamu menyuruhku jangan ribut? Aku sudah mendaftar dengan sangat tenang. Demi membuatku marah, kamu sungguhan menikah dengan tukang foto. Kamu demi hemat biaya nikah, sungguhan ingin menikahi adikku, kakak. Kenapa kakak bicara begitu? Aku dan Kak Zhou Yan itu benar-benar saling mencintai. Saling mencintai ya, pesan hotel sendiri. Bayar sisa tagihannya sendiri. Ganti foto prewed sendiri. Jangan pakai gedungku, konsepku, dan tamuku untuk merayakan cinta sejati kalian. Lindsay Xia, jangan lupa pekerjaanmu itu di industri WO. Hari ini kamu sudah benar-benar menyinggungku. Nanti siapa lagi yang berani menyewamu sebagai perencana? Kenapa dia tidak bisa melanjutkannya? Apa yang kau tahu? Industri WO itu mengandalkan koneksi. Dia itu wanita tanpa perusahaan dan tanpa backingan. Memangnya modal keras kepala saja bisa dapat klien? Setidaknya dia tidak akan mencuri pernikahan kliennya. Itu bisa jadi keunggulan di industri ini. Tuan Gu, kusarankan Anda jauhi kakakku. Kakak itu temperamental dan selalu mempermasalahkan hal kecil. Kak Zhou Yan saja tidak tahan bersamanya selama 3 tahun. Dia tidak tahan karena mentalnya saja yang lemah. Aku sih masih sanggup. Hei, yang bermarga Gu, aku tidak peduli seberapa banyak Lindsay Xia membayarmu hari ini. Serahkan fotonya dan minta maaf. Aku akan anggap kau tidak pernah muncul hari ini. Kalau tidak diserahkan, kujamin kau tidak akan bisa memotret di pernikahan manapun lagi. Memangnya kau yang menguasai industri ini? Setidaknya aku bisa menyingkirkan fotografer rendahan sepertimu. Tuan Zhou, bulan lalu perusahaan Anda baru saja mengambil proyek video promosi hari jadi Hotel Yunting. Benar kan? Harga penawarannya 280.000 yuan. Nyatanya disubkontrakkan ke tim mahasiswa seharga 48.000. Selisihnya masuk ke kantong pribadi Anda. Tahu dari mana kau? Aku suka baca-baca kontrak sebelum memotret. Jangan bicara sembarangan. Dan juga acara resepsi hari ini. Anda sudah bicara diam-diam dengan wakil manajer departemen resepsi. Mengganti minuman yang sudah dipesan dengan kelas yang lebih rendah. Selisihnya 420 per meja, untuk 26 meja. Tidak banyak, sekitar 10.000 lebih. Uang minuman pun kau sunat. Pantas saja kau buru-buru mengurus hotel sejak pagi. Kukira kau akhirnya mau mengurus pernikahan kita. Ternyata kau cuma mau mengurus uang sogokan. Kak Zhou Yan, dia asal bicara saja, kan? Siapa kau sebenarnya? Tuan Gu, Nona Lin, Pak Zhao, Anda datang di saat yang tepat. Fotografer ini bikin onar di acara pernikahan, dan memfitnah kerjasamaku dengan hotel bermasalah. Tuan Zhou, tim hukum hotel kami baru saja menemukan, Anda diam-diam bersekongkol dengan staf departemen resepsi, menurunkan kualitas minuman. Anda diduga merugikan hak konsumen. Pihak hotel akan melapor ke polisi, dan juga menuntut tanggung jawab sesuai kontrak. Tadi kau bilang kau cuma fotografer paruh waktu. Pekerjaan paruh waktumu ini, lumayan tahu banyak urusan orang, ya. Kebiasaan profesi. Lindsay Xia, kamu sudah merasa hebat sekarang, ya? Bikin ribut di pernikahan saja masih belum cukup. Sekarang malah pergi mendaftar nikah dengan tukang foto. Ayah, bukan aku yang bikin ribut di pernikahan hari ini. Jangan berdebat denganku. Masalah Zhou Yan dan Wan Wan memang tidak pantas. Tapi kamu melapor polisi, menuntut ganti rugi, dan kabur dengan pria lain di depan umum. Mau ditaruh di mana muka keluarga Lin? Kalau muka keluarga hanya bisa dijaga dengan cara aku menahan diri, maka muka kita sudah hancur dari tadi. Zixia, kamu sudah makan belum? Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Dia lapar kok,
keras kepala tidak akan bikin kenyang. Heh, kau pintar sekali cari muka. Anak muda, aku tidak peduli berapa banyak putriku membayarmu hari ini. Besok segera pergi ceraikan dia. Keluarga kami tidak merestuinya. Memangnya restu Anda bisa memengaruhi sistem catatan sipil? Jaga sikapmu. Cuma tukang foto berani bicara begitu pada orang tua. Aku bersikap sopan pada orang tua. Tapi bersikap sopan pada orang yang suka lempar batu sembunyi tangan, itu cuma buang-buang energi. Zhou Yan, Paman. Aku juga sangat terpukul dengan kejadian hari ini. Tapi Zixia membawa masalah ini ke tim hukum hotel. Dia bahkan bilang mau lapor polisi. Bisakah Paman membujuknya? Kalau masalah ini jadi besar, bagaimana Wan Wan mau menunjukkan mukanya nanti? Bisakah kamu membujuknya? Kalau masalah ini jadi besar, bagaimana Wan Wan mau menunjukkan mukanya nanti? Kamu tarik tuntutannya, jangan perpanjang lagi masalah hotel dan Zhou Yan. Anggap saja kerugian hari ini ditanggung oleh keluarga. Keluarga siapa? Apa maksudmu keluarga siapa? Uangnya aku yang bayar, konsepnya aku yang buat, pernikahanku yang direbut. Sekarang ayah menyuruhku menanggung kerugiannya. Ini demi kepentingan keluarga yang mana? Zixia tidak boleh menanggung uang ini. Kau bicara apa? Sejak kuliah Zixia sudah mencari uang sakunya sendiri. Setengah biaya pernikahannya dari tabungannya. Setengah lagi dari hasil dia mengambil proyek kerja. Dia tidak memakai uang keluarga sepeser pun. Atas dasar apa dia yang harus menanggungnya? Kau tahu apa? Wan Wan juga anak di keluarga ini. Lalu apakah Zixia bukan anakmu? Cukup, kalian berdua, ibu dan anak, sudah dicuci otaknya oleh pria ini, kan? Iya, kan? Apa yang bisa dia berikan untuk Zixia? Dia punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang benar. Sementara ini belum punya, HMPH. Dengar, kan? Tapi aku tidak mencuri pernikahannya, tidak membiarkannya menanggung utang, dan tidak memaksanya mengalah demi kepentingan orang lain. Ibu, besok aku akan cari pengacara. Berapa banyak yang harus diganti rugi oleh Zhou Yan? Tidak boleh kurang sepeser pun. Kat Zhou Yan, semua orang bilang aku merebut. Pernikahan kakak, jangan dibaca lagi. Tapi makian mereka kasar sekali. Padahal kakak yang tidak mau melepaskanmu. Dia mau menggunakan opini publik untuk menekanku. Kalau begitu, mari kita balikkan arah opini publiknya. Bilang saja Lin Zixia sudah ada hubungan gelap dengan fotografer itu sebelum menikah. Lalu setelah ketahuan olehku, dia jadi marah karena malu. Makanya dia sengaja bikin drama di acara pernikahan ini. Apa akan ada yang percaya? Netizen itu tidak butuh kebenaran. Mereka cuma butuh asumsi pertama yang disuapkan ke mereka. Lalu bagaimana dengan foto-fotonya? Fotografer itu memegang foto aslinya. Fotografer kelas bawah yang cuma menerima pekerjaan lepas. Tidak punya kuasa, apalagi backingan. Besok, aku akan membuatnya bahkan tidak sanggup memegang kamera. Zixia, kata ayahmu di grup kerabat semuanya sudah heboh. Jangan lihat ponselmu dulu, makanlah sedikit. Ibu, aku tidak apa-apa. Dari kecil kamu selalu bilang begitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ujung-ujungnya kamu menangis sendirian di kamar. Kali ini aku tidak menangis. Tenaganya kusimpan untuk balas dendam. Menangis itu bikin alergi. Alergi pada apa? Bajingan. Sumber alerginya sudah terdeteksi. Ini video asli seluruh prosesi pernikahan kemarin. Lorong belakang, 13.42, 13.57. Zhou Yan pergi ke departemen resepsi untuk mengganti minuman. Pukul 14.06. Kau pertama kali melihat mereka masuk bersama. Kau sudah membackupnya kemarin. Pelajaran pertama memotret pernikahan. Apa? Jangan percaya pengantin pria. Bercanda. Pelajaran pertama adalah backup. Di sini aku punya bukti transfer, rencana, dan draft konfirmasi vendor. Hanya mengklarifikasi perselingkuhan saja tidak cukup. Aku akan membongkar semuanya. Sudah dipikirkan, kalau dibongkar, keluargamu juga akan menanggung malu. Saat mereka mempermalukanku, mereka tidak bertanya bagaimana perasaanku. Aku sudah 6 tahun jadi perencana pernikahan. Paling paham alurnya, karena mereka ingin memasukkanku ke dalam cerita. Maka cerita ini akan kubongkar sendiri. Pak Zhou, setelah postingannya diunggah,
Memang banyak yang menghujat Lin Zixia, tapi dia juga memposting klarifikasi dan sebuah video. Siapa yang menyuruh kalian membuat ritmenya begitu kasar? Kak Zouyan, bagaimana kakak bisa begini? Dia juga menyebarkan fotoku. Akan kuurus. Tapi aku baru saja ditelepon butik gaun pengantin. Katanya gaun resepsi itu sudah dipesan kakak. Mereka menyuruhku mengembalikannya hari ini. Kalau tidak, harus ganti rugi kerusakan. Kenapa mereka semua membela kakak? Karena mereka hanya melihat bukti. Maksudku, dia terlalu pintar berpura-pura. Tim Hukum Sun Xing. Halo, saya Zouyan. Sekarang saya sedang tidak bisa bicara. Kalau sedih, bilang saja. Aku tidak sedih. Sedikit. Sedikit itu seberapa? Seperti dinding bunga yang susah payah dirangkai, ditendang orang dari belakang. Bunganya masih bisa dipungut, dindingnya bisa dibangun ulang. Kak Gu, ada pernikahan tertutup yang butuh koordinator. Apa Nona Lin berkenan melihat datanya? Ada urusan, ada orderan kecil. Dengan reputasiku yang sekarang, masih ada yang berani mencariku. Kliennya jarang main internet. Klien seperti apa? Ayahnya baru keluar dari rumah sakit. Putrinya ingin mengadakan pernikahan kecil. Tidak mewah, yang penting lancar, bersih dan tidak ada kesalahan. Nona Lin, aku sudah membaca klarifikasimu kemarin. Menurutku kamu bukanlah orang yang tidak profesional. Terima kasih. Tapi aku harus jelaskan dulu. Kemarin aku memang terlibat kontroversi. Kalau kalian keberatan, kalian bisa ganti orang sekarang. Ayahku baru saja selesai operasi. Tidak boleh banyak beban pikiran. Aku tidak mau mengadakan pernikahan yang penuh kembang api. Dengan lampu sorot dan MC yang berisik. Aku cuma ingin dia duduk dengan tenang di sana. Melihatku menikah. Apa ayah Anda bisa leluasa bergerak? Bisa jalan, tapi tidak bisa berdiri lama. Kalau begitu sarannya tidak perlu pakai karpet merah panjang. Kita ubah pintu masuknya ke pintu samping taman. Biarkan ayah Anda langsung duduk dari pintu samping. Prosesi penyerahan pengantin tidak dilakukan di atas panggung, melainkan di samping tempat duduknya. Beliau tidak perlu mengantar dan menyerahkan Anda. Anda bisa berjalan ke arahnya dan memeluknya. Apa itu tidak kurang formal? Formal itu bukan berarti orang tua harus memaksakan diri menyelesaikan prosesi. Formal adalah saat semua orang merasa nyaman dan mengenang momen tersebut. Aku suka pemikiran itu. Aula taman pencahayaannya bagus, tapi jam 3-4 sore akan backlight. Kalau difoto, mata akan sulit dibuka. Disarankan upacara dimulai pukul 4.20. Cahayanya akan lebih lembut. 4.25. Hari itu awannya tebal, 5 menit kemudian cahayanya lebih merata. Tuan Gu juga mengerti soal pernikahan, mengerti cara memotret orang. Dia mengurus dokumentasi. Aku mengurus agar acaranya tidak berantakan. Anggaran kami terbatas. Bisakah banyak hal disederhanakan? Bisa. Bunganya tidak usah pakai mawar impor. Pilih Eustoma putih, kamomil, dan eukaliptus. Biayanya lebih murah tapi terlihat bersih. Meja pencuci mulut dibatalkan. Diganti dengan kartu ucapan terima kasih tulisan tangan. Tamunya hanya 6 meja. Tidak butuh layar besar. Suara langsung di lokasi jauh lebih penting daripada video. Nona Lin, Anda tidak seperti yang dibicarakan di internet. Memangnya di internet bilang apa tentangku? Tidak usah dibilang. Aku sudah bisa menebaknya. Dia memang tidak seperti itu. Itu karena orang-orang di internet belum pernah melihatnya bekerja. Kalau begitu, tolong urus pernikahan ini ya. Aku akan merevisi kontraknya. Pembayaran biayanya dilakukan secara bertahap. Dan satu hal lagi, aku tidak menerima perubahan prosesi secara lisan. Setiap perubahan harus ada konfirmasi tertulis. Bersikap profesional itu lebih baik. Zixia, dari mana kau temukan teman ini? Ngenalin teman fotografer padamu, kualitasnya sangat bagus. Mungkin karena hasil fotoku bagus. Jangan bercanda. Aula Zhao, sekilas saja kelihatan bukan klien biasa. Takut apa? Semakin tidak biasa kliennya,
Pekerjaannya harus semakin rapi. Nona Lin, beraninya Anda masih datang ke Yunting. Aku datang untuk urusan pekerjaan. Kemarin sudah bikin keributan seperti itu. Hari ini masih berani ambil pesanan. Mental Nona Lin sungguh luar biasa. Manajer Liu, mental yang paling luar biasa seharusnya milik Anda. Ketahuan diam-diam menukar minuman, tapi masih bisa masuk kerja tepat waktu. Lin Zixia, jangan pikir karena ada fotografer yang melindungimu, kau bisa bertingkah seenaknya di Yunting. Aku tidak bertingkah seenaknya. Aku bertindak sesuai kontrak. Tukang foto, minggir. Kalau jalan, lihat depan. Nanti dia jatuh. Kursinya jangan disusun terlalu rapat. Banyak orang tua, sisakan lorong 90 cm. Kabel sound system lewat samping saja, jangan melintasi karpet merah. Rak bunganya geser ke kiri 10 cm, jangan menghalangi. Pemadam kebakaran. Sudahlah, segitu saja cukup. Di hari pernikahan, siapa juga yang memperhatikan pemadam kebakaran? Petugas inspeksi kebakaran akan memperhatikannya. Ayah pengantin wanita yang lewat pakai kursi roda juga akan memperhatikannya. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, apa kamu bisa bilang, segini saja cukup? Kak Gu, kakak ipar kalau sedang bekerja seram sekali. Ini namanya profesional. Dulu kamu memotret begitu banyak pernikahan. Ada berapa yang sedetail ini? Tidak banyak. Kak Lin memang profesional. Kak Lin, gawat. Mawar putih pesanan kita direbut oleh pesta yang lain. Pesanannya diubah sepihak. Pihak sana bilang manajer Liu yang mengubah pesanannya kemarin. Mawar pinknya sudah tiba. Tapi Nona Zhao dengan tegas bilang tidak mau warna pink. Ayahnya paling tidak suka warna itu. Di gudang masih ada apa? Yustoma putih tidak cukup. Kamomil ada, tanaman hijau ada. Bunga lili putih masih ada 2 kardus. Tapi lili putih mahal. Meja pencuci mulut sudah dibatalkan. Hemat 4.200. Gunakan lili putih untuk meja latar belakang utama. Bunga lainnya gunakan Yustoma dan kamomil. Jangan pakai mawar pink satupun. Siapa yang mengubah pesanan, dia yang menanggungnya. Tapi apa manajer Liu nanti tidak akan mencari masalah? Perubahan tanpa konfirmasi klien itu bukan ubah pesanan, melainkan kecelakaan kerja. Aku akan pergi ke gudang. Memangnya kamu tahu gudangnya di mana? Tadi aku melewatinya. Mawar pink itu gunakan untuk aula Zhao. Mawar putihnya kirim ke aula makan malam. Selisih harganya masuk kantong seperti biasa. Jangan bilang siapa-siapa. Siapa yang menyuruhmu masuk? Cari vas bunga, ini gudang hotel. Orang luar dilarang masuk. Kalau begitu, kau juga harus keluar. Kau pikir kau ini siapa? Fotografer. Jangan sentuh peralatanku. Memangnya kamera bututmu itu bernilai berapa? Kameranya tidak mahal, tapi kertas pesanan ini lumayan mahal. Jangan buru-buru merobeknya. Aku sudah memfotonya. File aslinya ada di cloud. Ini tidak terlihat seperti di hotel. Anda tidak suka. Seperti halaman rumah sendiri, ini bagus. Terima kasih. Ini lebih bagus dari bayanganku. Ini belum selesai. Pesta pernikahan berjalan lancar tanpa hambatan baru dibilang bagus. Kak Gu, kakak ipar kalau tersenyum lumayan cantik juga. Selalu cantik. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang kamu banyak omong. Pak Zhou, Lin Zixia itu merusak rencanaku lagi. Bukankah Anda ingin dia tidak bisa bertahan di industri ini? Besok di pernikahan Aula Zhao. Ini sebuah kesempatan. Nona Lin, gaun pengantin ini adalah model yang sebelumnya dicoba dan dipesan oleh Nona Lin Zixia. Dia sudah membatalkan pernikahannya. Kami bisa menyewakannya lagi, tapi perlu tanda tangan kontrak ulang dan bayar uang jaminan. Itu barang kakakku. Sesama saudara masa harus hitung-hitungan begini. Saudara kandung pun harus pakai kontrak. Berapa harganya? Uang jaminan 32.000, biaya sewa 16.000. Gaun resepsi kemarin ada noda wine. Biaya cuci dan perbaikan totalnya 2.800. Bukan aku yang menumpahkan wine itu. Kamera CCTV merekam Anda memegang gelas wine dan mendudukinya. Pak Zhou, lampu pernikahan kemarin. Sisa tagihannya bagaimana? Kak Zhou, Anda bilang ganti pengantin tidak masalah dengan pembayarannya. Tapi sekarang Nona Lin tidak mau bayar.
Nanti ku bayar. Ganti baju dulu sana. Tapi aku suka yang ini. Kalau kakak boleh pakai, kenapa aku tidak boleh? Karena sekarang butuh uang. Kak Zhou-yan, apa kakak menyesal? Tidak. Cuma akhir-akhir ini keuanganku agak seret. Pak Zhou, semua vendor pernikahan kemarin pada menagih uang. Ada juga somasi dari Hotel Yunting. Katanya kita diduga menukar minuman diam-diam, disuruh kooperatif untuk penyelidikan. Selain itu, dana proyek video promosi hari jadi Yunting itu, pihak sana minta diaudit ulang. Siapa yang lapor ke mereka? Tidak tahu. Emailnya dari tim hukum pusat Yunting. Pak Zhou, manajer Liu Cheng baru saja kirim pesan. Katanya pernikahan keluarga Zhao diadakan besok. Lindsay Xia jadi koordinatornya. Apa mau terus dipantau? Bukankah dia mau bangkit kembali? Kalau begitu, biarkan dia jatuh lebih keras di depan klien barunya. Pernikahan besok tidak boleh gagal. Tenang saja, soal dekorasi, minuman, dan lampu, aku punya cara. Jangan sampai ketahuan, ada sedikit kecelakaan di acara pernikahan itu hal yang wajar. Lindsay Xia, kau mau bangkit dengan profesionalismemu. Akan kuhancurkan profesionalismemu. Besok ada 3 hal yang paling kutakutkan. Pertama, kesehatan orang tua. Kedua, cuaca. Ketiga, rundown acara. Yang ketiga itu bukan masalah. Sama sekali bukan masalah. Manusia itu lebih mudah ditebak daripada cuaca. Benar juga. Orang jahat biasanya lebih tepat waktu daripada hujan. Kamu selalu seperti ini di setiap pernikahan. Dulu malah lebih detail. Zhou Yan selalu bilang aku keras kepala. Katanya klien tidak melihat hal-hal ini. Tidak terlihat bukan berarti tidak akan berguna. Kata-katamu ini terdengar seperti bahasa manusia. Memangnya biasanya tidak. Mirip buku panduan kamera. Singkat, dingin, dan tidak bertugas membujuk orang. Ibu, kenapa ibu kemari? Ibu memasak sup. Ayahmu tidak tahu. Kalian benar-benar sudah mendaftar nikah. Kalau begitu, makanlah yang benar. Sudah mendaftar nikah. Hidup tidak boleh dilewati dengan perut lapar. Gu Chen, kan? Iya. Zixia ini keras kepala dan gengsinya tinggi. Kalau dia bilang tidak sakit, tidak capek, tidak sedih. Jangan percaya sepenuhnya, mengerti? Ibu. Baiklah, besok kita akan berperang. Gu Chen, besok aku tidak boleh kalah. Kalau begitu, menanglah. Bukti dan keahlianmu masih ada. Aku pasti bisa menang terus, setiap saat. Sarapan. Bagaimana kau tahu aku belum makan? Tatapanmu melihat randon itu seperti mau memakan kertasnya. Kak Lin, gawat, konsol lampu tiba-tiba tidak bisa menyala. Kata teknisinya, motherboardnya terbakar. Konsol cadangannya mana? Manajer Liu bilang di gudang tidak ada. Dia bilang tidak ada. Biasanya sih ada. Biar aku yang ke gudang. Jangan bertengkar dengannya. Setidaknya, hindari semaksimal mungkin sebelum klienku datang. Sistem gudang rusak. Perangkat tidak bisa dikeluarkan tanpa itu. Kunci. Kau cuma fotografer tapi suka ikut campur. Mawar putih kirim ke aula makan malam. Selisih harga masuk kantong seperti biasa. Kau mengancamku, sekadar mengingatkan. Pukul 9:40, 10 menit lagi. Pak Zhao akan datang mengambilnya sendiri. Apa ada masalah? Masalah kecil. Sinar matahari hari ini bagus. Kita kurangi pemakaian lampu buatan. Fotonya akan lebih natural. Ayah. Aku sudah menikah. Bagus. Bagus. Liu Cheng, setelah pernikahan selesai, datang ke ruanganku. Pak Zhao, aku masih sibuk di sini. Kau sibuk menukar bunga, menukar minuman, dan menyembunyikan konsol cadangan. Nona Lin, untung saja ada kau.
Karena kalian mempercayaiku, ayahku bilang pernikahan ini terasa nyata seperti sebuah awal kehidupan baru, bukan seperti menghamburkan uang demi pamer pada orang lain. Nanti malam fotonya akan kukirim padamu. Tuan Gu, kerja sama Anda dan Nona Lin sangat bagus. Kerja sama yang legal. Kalian suami istri. Baru legal kemarin. Sepatumu cukup anti-selip. Beli 29,9 yuan kok. Halo, Zixia. Ibumu masuk rumah sakit. Apa? Fluktuasi emosi ditambah gula darah rendah. Tidak ada masalah besar, tapi butuh istirahat untuk sementara waktu. Ibu, kenapa tidak bilang dari awal? Kamu kan hari ini harus bekerja. Ibu tidak mau bikin kacau. Gu Chen, maaf merepotkanmu. Tidak repot. Biayanya berapa? Biar ku transfer. Tidak buru-buru. Harus jelas hitungannya. Ibumu masih berbaring di situ. Jangan bahas soal uang dulu denganku. Zixia. Dulu ibu selalu menasihatimu agar bersabar. Hari ini ibu sadar, seseorang tidak bisa bertahan seumur hidup hanya dengan bersabar. Kedepannya, jalani saja hidupmu sesuai dengan keinginanmu. Ibu tidak akan menghalangimu. Benar-benar sudah mendaftar? Sudah. Sungguh tidak masuk akal. Besok pulang dan urus perceraiannya? Tidak bisa. Kenapa? Hari ini dia baru saja menang. Aku tidak bisa merusak kemenangannya. Beraninya dia masih datang ke sini. Dengar-dengar kemarin acara pernikahan keluarga Zhao digarapnya dengan sangat baik. Kalaupun bagus, terus kenapa? Kehidupan pribadinya kacau begitu. Pasti ada klien yang ragu, kan? Kau tidak perlu menemaniku masuk. Aku ini fotografer. Hari ini tidak mengundangmu untuk memotret. Anggap saja gratis, layanan purna jual. Zixia, pemulihanmu cukup cepat, ya? Surat somasimu juga datangnya cukup cepat. Tuan Gu datang juga. Kenapa hari ini tidak memotret? Apa datang menemani istrimu memotret? Kalian mungkin belum tahu, ya? Dia ini fotografer yang membawa lari Zixia di acara pernikahannya. Wajahnya sih lumayan. Entah berapa lama dia bisa menumpang hidup pakai modal wajahnya itu. Kak Zhou-yan, sudah, jangan bicara lagi. Keadaan kakak sekarang sudah cukup sulit. Setiap kali kamu menyuruh orang diam, volume suaramu selalu pas untuk didengar oleh seluruh ruangan. Jangan menuduh sembarangan. Surat permohonan penyelidikan dari tim hukum Yunting. Pengakuan staf Departemen Resepsi. Perlu kubacakan untukmu. Jangan sentuh. Hei bermarga Gu, jangan tidak tahu diri. Simpan wajahmu baik-baik. Buat membayar ganti rugi. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Zhao Qiming, General Manager Hotel Yunting. Belakangan ini, terjadi beberapa masalah manajemen di Departemen Resepsi Yunting. Kami tidak akan menghindarinya, dan kami akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kedepannya, Yunting akan memprioritaskan prosedur yang transparan, penawaran harga yang jelas, dan mitra kerja yang sepenuhnya disetujui klien. Pernikahan Nona Zhao Tang kemarin menjadi contoh dalam tinjauan internal kami. Semua masalah ditangani tepat waktu oleh koordinator. Saya pribadi berpendapat, inilah keahlian profesional yang benar-benar dibutuhkan oleh industri pernikahan. Ini acara yang diurus oleh Lin Zixia. Kualitasnya di lapangan boleh juga. Bagan alur keadaan darurat miliknya jauh lebih detail dari template perusahaan kita. Nona Lin Zixia, jika Anda bersedia, Yunting ingin mengundang Anda menjadi gelombang pertama. Koordinator uji coba resepsi transparan kami. Mana mungkin. Pak Zhao, reputasi dia di internet sangat buruk. Anda yakin ingin mempekerjakannya? Tuan Zhou, Yunting memilih mitra kerja. Bukan melihat rumor di internet. Tuan muda, tuan besar di sana sudah tahu. Dia menyuruh Anda segera pulang. Tidak ada waktu. Kalau begitu, tolong beri Nona Lin sumber daya sesuai kemampuannya. Jangan berikan atas dasar identitasku. Mengerti? Zhao Qi, kenapa Ming bersikap sangat sopan pada seorang fotografer? Kak Zhou-yan, jangan-jangan Gu Chen benar-benar punya backingan. Cuma tukang foto, mana mungkin dia bos Yunting. Tadi Pak Zhao hampir memanggil fotografer itu. Tuan Muda Gu, jangan bicara sembarangan. Bukankah Tuan Muda Gu itu putra mahkota grup? Mana mungkin dia lari ke sini untuk memotret pernikahan? Hari ini, terima kasih. Terlalu cepat berterima kasih. Maksudmu? Ini baru permulaan.
Gu Chen, sebenarnya berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Banyak. Tapi semuanya tidak akan menghalangimu untuk menang. Lin Zixia, kau mencelakai putraku sampai begini, masih belum cukup. Kau cepat datang ke rumah keluarga Zhou, dan beri kami penjelasan. Mau pergi? Ya. Beberapa tagihan cepat atau lambat harus diselesaikan tatap muka. Lin Zixia, kau masih punya muka untuk datang. Pernikahan putraku yang baik-baik saja kau hancurkan seperti ini. Bibi. Hari ini aku datang bukan untuk mendengar ratapan Anda. Apa kau bilang? Dia bilang dia datang untuk menagih janji. Zixia, paman tahu kamu merasa dirugikan. Tapi kedua keluarga sudah saling kenal bertahun-tahun. Kalau sampai lapor polisi, itu tidak baik untuk siapapun. Biaya resepsi 269.000. Selisih harga minuman hotel 10.920. Selisih audit video promosi Yunting 232.000. Paman Zhou, mana yang kelihatannya kurang baik, Paman bisa pilih dulu. Kau memeras kami. Saat aku memeras orang, aku biasanya tidak bawa kwitansi. Zixia, kau benar-benar ingin memaksaku mati, ya? Zhou Yan, jangan sok berlagak paling suci. Yang kutagih itu uang, bukan nyawamu. Kita sudah pacaran 3 tahun. Apa kau tidak punya sedikit pun belas kasihan padaku? Saat kau mengganti pengantin wanita, apa kau menaruh belas kasihan padaku? Ini adalah foto putra Anda dan Lin Wanwan. 20 menit sebelum pernikahan. Kalau Anda mau terus bikin ribut, aku bisa bantu perbesar fotonya agar lebih jelas. Tuan Gu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Ganti rugi, minta maaf. Jangan menyebar rumor lagi. Kau pikir kau ini siapa? Dia berhak. Dalam 3 hari, aku mau pembayaran ganti rugi pertama sudah masuk. Kalau tidak, sampai jumpa di pengadilan. Lin Zixia, kau akan menyesal. Kalimat itu sudah kau ucapkan di hari pernikahan. Dampaknya biasa saja. Kak Zhou Yan, pihak butik gaun pengantin menelponku lagi. Bukankah kakak bilang akan mengurusnya? Kau jual saja beberapa tas itu dulu. Itu kan hadiah dari kakak untukku. Waktu aku memberikannya padamu, perusahaanku belum diaudit. Hotel juga belum menuntut ganti rugi. Lin Zixia juga tidak bertindak gila, menuntut ganti rugi ratusan ribu dariku. Memangnya ini salahku? Kalau aku menyalahkan orang lain, apa itu berguna? Apa uangnya bisa kembali sendiri? Lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Kakak tidak bermaksud membatalkannya, kan? Kita lewati dulu masalah di depan mata ini. Kak Zhou Yan, ternyata kakak menyuruhku memakai gaun pengantin kakak. Bukan karena cinta padaku, tapi karena ingin hemat. Jangan mencari-cari masalah. Kalimat ini dulu sering kakak ucapkan pada kakak. Lin Wanwan, jangan lupa, kau yang memohon padaku untuk memilihmu. Uang pertama dari keluarga Zhou sudah masuk. Berapa? 50.000. Seperti memencet odol. Tidak apa-apa, aku cukup sabar. Orang yang bekerja di industri pernikahan itu paling pandai menunggu momen. Capek? Tidak. Matamu bilang sebaliknya. Gu Chen, apa dulu kamu juga mengurus klienmu seperti ini? Klien tidak tinggal di rumahku. Dan namanya tidak ada di kartu keluargaku. Pernikahan kontrak, saling membantu. Tapi kenapa setiap perkataannya terasa seperti sedang mempermainkan perjanjian kita, sedikit melenceng dari kesepakatan? Pak Zhao, apakah batas bawah untuk bekerja sama sekarang sudah serendah ini? Orang yang sudah tersandung skandal sebesar itu juga bisa duduk di sini. Yang Pak Chen maksud adalah saya. Aku kan tidak menyebut nama. Haha, kalau begitu biar ku bantu sebutkan.
daripada Anda lelah bicara menyindir. Hari ini adalah rapat uji coba pedoman baru. Kita cuma membahas rencana. Baiklah, mari kita bahas rencana. Nona Lin bisa masuk ke sini mengandalkan apa? Mengandalkan fotografer kemarin. Mengandalkan ini. Klien bukan tidak mau mengeluarkan uang, tapi mereka takut sudah mengeluarkan uang namun tidak tahu apa yang mereka beli. Rencanaku adalah, semua biaya dapat diperiksa secara bertahap, dan semua perubahan dicatat dengan rapi. Penawaran harga vendor terbuka untuk klien. Bukankah itu akan membocorkan seluruh keuntungan? Yang dibocorkan adalah aturannya, bukan harga modalnya. Tim hukum Yunting akan berpartisipasi dalam penyempurnaan draft ini. Nona Lin, Anda teruslah tindak lanjuti ini. Nona Lin benar-benar pandai membawa serta keluarganya, ya. Aku memotret rapat, bukan memotret orang yang cuma bisa membual. Yang dia inginkan bukanlah dilindungi olehku, melainkan dihormati olehku. Tuan muda, Anda seharusnya tidak datang. Tuan besar menyuruhku menjemput Anda pulang. Nona keluarga Sen kembali ke negara ini minggu depan. Makan malam kedua keluarga tidak bisa ditunda lagi. Aku sudah menikah. Tuan besar bilang, sertifikat nikah itu tidak sah. Catatan sipil bilang sah. Tuan muda, Anda boleh keras kepala. Tapi keluarga Gu tidak bisa membiarkan wanita yang asal-usulnya tidak jelas masuk ke keluarga kita. Dia punya nama, Lin Zixia. Tuan muda, Anda sidak departemen resepsi, tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh ikut terjerumus di dalamnya. Aku tidak terjerumus. Jadi, Anda serius dengan Nona Lin? Lebih serius dari makan malam keluarga Gu itu. Kenapa pergi duluan? Ada telepon dari klien. Kamu kalau bohong selalu memegang ujung lengan bajumu. Saat kamu dipanggil tuan muda oleh orang lain, kamu juga tidak memberitahuku sebelumnya. Gu Chen, sebenarnya siapa dirimu? Sekarang masih belum bisa kuceritakan semuanya. Oke, kalau begitu aku juga tidak akan bertanya semuanya. Lin Zixia, di perjanjian tertulis kita tidak akan mencampuri urusan pribadi masing-masing. Aku mematuhinya. Yang dia inginkan bukanlah dilindungi olehku, melainkan dihormati olehku. Zixia, perusahaan Zouyan hampir bangkrut. Sekarang kamu punya hubungan baik dengan Yunting. Bisakah kamu bantu membicarakan masalahnya? Ayah menyuruhku pulang untuk memohon keringanan bagi Zhou Yan. Bagaimanapun juga dia hampir menjadi suamimu. Hampir jadi penipu juga bisa disebut kerabat. Kakak, apakah kakak harus sekejam ini? Kalau Kak Zhou Yan bangkrut, bagaimana denganku? Waktu kau merebutnya dariku, kau tidak bertanya bagaimana denganku. Aku tahu aku salah. Kau bukan tahu kau salah. Kau cuma sadar kalau hadiahnya cacat dan ingin mengembalikannya padaku. Lin Zixia, jaga ucapanmu. Wan itu adikmu. Bukankah dia yang menjadi kreditor Zhou Yan? Yang berutang itu Zhou Yan. Lalu kenapa memohon pada Zixia? Kenapa kau ikut campur lagi? Dulu aku jarang ikut campur. Makanya Zixia banyak menderita. Mulai sekarang, aku akan selalu ikut campur dalam urusannya. Ibu, aku antar ibu pergi belanja ke pasar. Ibu. Kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan pernah kembali lagi. Ayah ingat makan tepat waktu. Jangan urusi utang orang lain. Yang ketujuh. Siapa yang menyuruhmu menggeledah barang-barangku? Kakak masih menyimpan fotonya.
Bukankah kakak bilang sudah lama tidak mencintainya? Itu dokumen lama, aku lupa membuangnya. Lalu bagaimana dengan rencana yang dia buat? Perusahaan kakak sekarang masih memakai idenya, kan? Kak Zoyan, kakak mencampakkannya tapi masih mengandalkannya untuk menghidupi perusahaan. Kakak benar-benar hebat. Lin Wanwan, jangan lupa di pihak mana kau berdiri sekarang. Aku berdiri di pihak yang bisa memberikanku kehidupan yang baik. Tapi sepertinya sekarang kakak tidak bisa memberikannya. Kak Lin, acara ini terlalu sederhana. Apa ini tidak akan memengaruhi reputasi yang baru saja kamu bangun? Pernikahan bukan diadakan demi uang. Ini untuk dirayakan oleh manusia. Kak Gu, di acara ini tidak ada yang menarik untuk difoto, kan? Ada. Foto apa? Orang. Aku sudah pernah antar banyak pesanan. Paling takut telat. Mulai sekarang, semua pesanan darimu tidak akan ada yang telat. Foto ini bagus. Aku kan bukan pengantin wanitanya. Kamu juga peran utama. Kamu juga peran utama. Gu Chen, mari kita bicara. Sudah buat janji temu, kau benar-benar menganggap dirimu orang penting. Waktumu tinggal 20 detik. Kenapa Zhao Qiming menurut padamu? Apa kau orang Yunting? 10 detik. Kau mendekati Lin Zixia untuk menyelidikiku, kan? Zhou Yan, jangan menganggap dirimu terlalu berharga. Untuk menyelidikimu, aku tidak perlu menikah. Lalu apa untungnya dia buatmu? Keuntungannya adalah, dia tidak mencuri barang orang lain. Kenapa berdiri di sini? Menunggu teman sekamar yang sah. Hari ini bicaramu jadi irit lagi. Takut makin banyak bicara makin banyak salahnya. Gu Chen, aku tidak suka ada orang lain yang mengatur hidupku. Tahu. Juga tidak suka orang lain menyembunyikan sesuatu dengan alasan demi kebaikanku. Aku tahu, kamu akan tahu kalau aku melakukannya. Kalau begitu malam ini kamu yang cuci sayur. Anggap sebagai hukuman, anggap sebagai standar kelulusan masa percobaan. Jangan sampai kamu ikut tercuci ke dalam panci. Nilai kontrak video promosi hari jadi 280.000. Penerimaan aktual tim eksekusi 48.000. Tolong jelaskan kemana selisihnya pergi. Ini adalah alokasi biaya internal perusahaan, bukan? Tim mahasiswa lebih murah. Tipuan bisa dipelajari. Selisih harganya masuk ke kantong pribadiku. Jangan sampai bagian keuangan menyimpannya. Beraninya kau merekamku. Pak Zhou, kemarin Anda bilang mau menimpakan semua kesalahan pada saya. Saya hanya bisa melindungi diri. Tuan Zhou, materi ini akan kami serahkan juga ke tim hukum dan polisi. Kakak ipar, kekacauan di studio kerja malah membuatnya terasa lebih hidup. Mau diberi nama apa? Belum terpikirkan. Biro Pernikahan Zixia. Langsung dan mudah diingat. Menurutku, caramu menamai file seperti menamai kepala keluarga itu cukup bagus. Lebih bagus dari gedung pernikahan impian manis sepanjang masa. Tidak senang. Bukan. Hanya merasa saat seseorang menjadi busuk. Ternyata itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi karena dari awal hatinya sudah kosong. Kalau begitu, jangan lihat rumahnya. Lihat rumahmu. Yang dia inginkan bukanlah dilindungi olehku, melainkan dihormati olehku. Tuan Gu, Nona Lin, silakan masuk. Pak Zhou, sepertinya Anda ingin melihat bonus akhir tahun, ya.
Mungkin karena fotoku mahal. Kredibilitas kata-katamu yang satu ini sekarang sangat rendah. Ketua. Kakek Wu. Ketua Yunting. Rentang pekerjaanmu sebagai fotografer cukup luas. Ya, sekarang bukan waktunya untuk menagih perhitungan saat sedang marah. Kamu Lindsay Xia. Benar. Dengar-dengar kamu dan Gu Chen sudah mendaftar nikah. Bukan dengar-dengar, itu memang benar. HMPH, berani sekali. Hari itu keberanianku memang agak besar. Keluarga Gu bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Hari ini aku datang ke Yunting sebagai koordinator kerjasama, bukan untuk melamar jadi cucu menantu di keluarga Anda. Menarik. Kalimatmu tadi lumayan bagus. Nanti pulang baru aku akan menginterogasimu. Baik. Yang dia inginkan bukanlah dilindungi olehku, melainkan dihormati olehku. Ini perjanjian cerai. Syaratnya kamu yang isi. Selama masuk akal, keluarga Gu akan memberikannya. Ketua Gu, sebelum bernegosiasi, Anda tidak bertanya apa aku ingin cerai. Kamu dan Gu Chen bukan dari dunia yang sama. Selama mengurus pernikahan, aku paling sering mendengar kalimat ini. Pada akhirnya terbukti, banyak orang bukan berada di dunia yang berbeda, melainkan karena yang satu berdiri, dan yang satu berlutut. Bagaimana aku dan Gu Chen memulai ini memang konyol, tapi cerai atau tidak, bukan Anda yang menentukan. Kamu tahu apa artinya keluarga Gu? Tahu sedikit. Uangnya banyak, aturannya juga banyak. Orang yang lebih tua suka membuat keputusan untuk orang lain. Kakek, Anda tidak bisa menakutinya. Aku sedang bicara dengannya. Sesuatu yang tidak akan ditandatanganinya, jangan diletakkan di hadapannya. Gu Chen, kau akan menyesal. Aku pernah menyesali banyak hal. Untuk hal ini, sementara tidak. Profesional bukan berarti menyenangkan semua orang, melainkan menjaga batasan yang harus dijaga. Nama, Gu Chen. Profesi, fotografer. Salah satu pewaris grup Yunting. Salah satu. Masih ada beberapa sepupu yang menunggu aku berbuat salah. Pernikahanmu ini lumayan seru, sekalian menyeretku masuk ke drama keluarga kaya. Maaf. Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Awalnya merasa tidak perlu dikatakan. Lama-lama takut kamu berpikir, aku membantumu hanya karena statusku. Gu Chen, aku tidak takut kamu punya status. Aku takut setiap kemenangan yang kuraih pada akhirnya akan dikatakan orang bahwa itu semua pemberianmu. Jadi mulai sekarang, aku akan mundur. Sumber daya kamu yang bicarakan sendiri. Kontrak kamu yang tanda tangani sendiri. Aku cuma memberikan bukti, tidak mengambil keputusan untukmu. Perjanjian setengah tahun masih berlaku, tapi evaluasi akan terus berjalan. Cuci sayur, laporan identitas, dan jangan sering membuat keputusan untukku. Jika tiga hal itu tidak memenuhi syarat, nilaimu akan dipotong. Kalau nilainya habis bagaimana, cerai lebih awal. Kalau nilainya sempurna, tergantung kinerjamu. Zixia, dia ingin mengadakan pernikahan yang lebih tenang. Dia tidak ingin suasananya terlalu berisik, tidak ingin terlalu dramatis, juga takut kerabat berpikir jika tidak ramai, maka itu bukan pernikahan. Aku tidak mengerti bahasa isyarat, boleh ditulis saja. Ini pernikahan kalian. Yang paling penting adalah membuat kalian nyaman mendengar, atau nyaman melihat. Dia bilang, ini pertama kalinya dia mendengar ada orang yang bilang begitu. Kalau begitu mari kita buat pernikahan di mana suara bisa terlihat. Janji suci menggunakan layar subtitle. Tepuk tangan diganti dengan lampu. Doa-doa menggunakan kartu. Agar semua doa dan harapan bisa terlihat. Doa dari tamu ditulis di kartu dan digantung di pintu masuk. Keramaian itu bukan soal desibel suara, melainkan tentang dilihat. Kak Gu, kakak ipar sekarang semakin terlihat seperti bos.
Dia memang bos. Reputasi Lin Zixia akhir-akhir ini naik terlalu cepat. Uji coba pernikahan Amal Yunting. Sekarang dia malah menerima pernikahan dengan kebutuhan khusus. Dia tidak mengandalkan profesionalisme, melainkan mengandalkan Gu Chen di belakangnya. Tapi Gu Chen benar-benar anggota keluarga Gu. Entah iya atau tidak, sebarluaskan dulu saja. Klien paling takut pernikahan mereka dijadikan gosip keluarga kaya. Nona Lin, putriku hidup dengan pendengaran terganggu saja sudah cukup berat. Aku tidak ingin pernikahannya dijadikan bahan gosip. Bibi, kekhawatiran Anda itu benar. Pernikahan bukan materi promosi. Lalu bagaimana kau bisa menjaminnya? Pertama, semua foto dan video harus dikonfirmasi secara tertulis oleh pengantin sebelum dirilis. Kedua, tamu dilarang melakukan live streaming tanpa izin. Ketiga, jika aku dan tim fotografer melanggar kontrak, biaya akan dikembalikan 3 kali lipat. Anda boleh bawa pengacara untuk membacanya. Kalau setelah dibaca merasa tidak cocok, uang muka akan dikembalikan sepenuhnya. Dia bilang, dia ingin kamu yang mengurusnya. Baik. Aku tidak akan membiarkan pernikahannya menjadi bahan perbincangan orang lain. Nona Lin, industri ini tidak bisa diubah hanya dengan beberapa lembar formulir. Anda membuat sistem harga transparan sama saja dengan menghancurkan periuk nasi semua orang. Yang kuhancurkan adalah kotak hitam manipulasi harga, bukan periuk nasi. Karena Anda didukung keluarga Gu, bicaramu tentu saja lantang. Pak Chen, mari kita adu kemampuan secara terbuka. Di area pameran utama pameran pernikahan Yunting bulan depan, klien akan memilih rencana tanpa tahu siapa pembuatnya, tidak melihat nama perusahaan, tidak melihat sumber daya di belakangnya. Hanya melihat penawaran harga, alur proses, dan respons keadaan darurat. Anda berani. Bukannya Anda bilang aku mengandalkan laki-laki. Kalau begitu, mari kita singkirkan faktor laki-lakinya. Bahkan dengan namaku yang sekarang, klien tetap bisa mengenali profesionalismeku. Tanpa nama. Tentu saja. Pak Zhou, apa kita masih ikut? Tentu saja. Aku sangat kenal cara kerja Lin Zixia. Aku hafal kebiasaannya membuat rencana meski dengan mata tertutup. Kau mau pakai rencananya yang lama lagi? Apa maksudnya pakai? Yang dulu dia tulis untuk perusahaan, pada dasarnya adalah aset perusahaan. Tapi bukankah kakak bilang dia itu bukan apa-apa? Mulutmu akhir-akhir ini tajam sekali. Ngeblank. Aku takut yang kutulis masih seperti diriku yang dulu. Zhou Yan terlalu hafal dengan kebiasaan lamaku. Kalau begitu, gantilah. Mana semudah itu? Dulu kau membuat rencana untuk memuaskan semua orang. Sekarang, tanyakan dulu apa yang pengantin inginkan. Kau sudah berubah, rencanamu juga akan berubah. Gu Chen, kadang-kadang kau lumayan manusiawi. Kurangi poin atau tambah poin. Sementara tambah setengah poin. Setengah poin juga boleh. Rencana ini terlalu usang. Bahkan salah ketikku saja tidak diperbaiki. Kakak, aku cuma bantu Kak Zhou Yan mengeprint. Bantuanmu sangat totalitas, ya. Bahkan urusan pelanggaran hak cipta pun kau yang tangani. Kenapa kakak selalu menyudutkanku? Lin Wanwan, jangan pura-pura lagi. Di sini tidak ada Zhou Yan, juga tidak ada ayah. Bukankah kakak sekarang cuma mengandalkan Gu Chen? Tanpa dia, apa modal kakak untuk bangkit? Modalku adalah membuat rencana tanpa mencuri, dan hidup tanpa merebut milik orang lain. Dan juga ada rekaman CCTV. Baik, peringkat pertama saat ini adalah proposal nomor 7. Kembalikan pernikahan kepada pengantin.
Hal paling spesial dari proposal nomor 7 adalah, anggaran tidak dibagi berdasarkan paket, melainkan dibagi berdasarkan emosi dan fungsi. Misalnya, keterlibatan orang tua, rute tamu, perlindungan privasi, skenario darurat, semuanya punya opsi pilihan. Ini tidak terlihat seperti menjual pernikahan, lebih terlihat seperti membantu pengantin membuat pilihan. Selanjutnya kami umumkan pembuat proposal nomor 7. Pihak pengirim, Biro Pernikahan Zisia, Lin Zisia. Aku keberatan, proposalnya menggunakan kerangka lama perusahaanku. Pak Zhou, Anda yakin mau membahas kerangka lama? Beraninya kau bilang kau tidak pernah mengerjakannya di perusahaanku. Ini adalah proposal lamaku untuk perusahaanmu di tahun 2021. Watermark dokumen, waktu pembuatan, riwayat pembayarannya, semuanya ada. Perusahaanmu tidak pernah membayar penuh biayanya, hanya memiliki hak guna 1 kali. Selain itu, semalam ada yang mencoba menggunakan proposal lama ini untuk mencetak dokumen lelang. Rekaman CCTV-nya sudah diserahkan kepada pihak penyelenggara. Perusahaan Zhouyan didiskualifikasi dari pemilihan. Kak Lin, kerja bagus. Terima kasih. Tuan Gu datang juga. Kak Lin sudah sibuk seharian. Kamu harus lebih memperhatikannya. Wajahmu kenapa? Tidak apa-apa. Kau cemburu, ya? Saat kau bohong, kau akan mengelap lensa. Di mata Han Yi hanya ada sumen. Cemburumu ini sangat tidak menunjukkan penilaian profesional. Aku cemburu bukan urusan profesional, tapi sebagai suami sah. Yang sah, tolong buatkan minuman baru sana. Yang ini sudah dingin. Gu Chen, ku dengar kau sudah menikah. Ya, kalau begitu, makan malam hari ini tidak ada gunanya. Nona Lin, aku datang bukan untuk merebut priamu. Aku hanya ingin melihat orang yang bisa membuat Gu Chen menentang perjodohan. Seperti apa rupanya? Sudah selesai melihatnya. Lebih tenang dari dugaanku. Terima kasih. Anda juga lebih normal dari dugaanku. Pernikahan bukan main-main. Gu Chen butuh orang yang bisa membantu keluarga Gu. Ketua Gu, saya mengurus pernikahan, bukan merger perusahaan. Standar Anda dalam memilih cucu menantu, saya tidak akan menerimanya. Aku mulai mengerti. Sen Suya, nanti kalau keluarga Gu mempersulitmu, kau bisa mencariku. Aku bukan membantumu merebut Gu Chen, tapi aku benci orang tua yang menjadikan wanita sebagai bidak taruhan. Kalau begitu, aku berterima kasih sebelumnya kepada saingan cinta yang tidak terlihat seperti saingan cinta ini. Anggarannya tidak sedikit, tapi permintaannya sangat tinggi. Rute aksesibilitas kursi roda, MC bahasa isyarat, keadaan darurat medis, perlindungan privasi juga harus ada. Kenapa Anda mencari saya? Karena caramu menangani acara Sumen tidak terlihat seperti sandiwara. Anda tidak perlu gugup, saya sekarang adalah klien. Saya tidak gugup. Sedikit. Saya terima proyek ini, tapi saya harus perjelas dulu. Amal bukanlah pameran kisah sedih. Pengantin bukan papan latar belakang. Segala bentuk materi publikasi harus dikonfirmasi oleh pengantin sendiri. Itulah alasanku mencarimu. Istri Gu Chen dan calon tunangannya berada di satu ruangan yang sama. Cerita ini lebih menarik daripada pernikahan. Bukankah kakak bilang ini cuma kesulitan sementara? Bisa tidak kau jangan menggangguku? Pernikahan batal, rumah juga disita, dan kakak masih menyuruhku menjual tas. Zhou Yan, aku bersamamu bukan untuk hidup melarat. Akhirnya kau bicara jujur. Dulu kakak bilang akan membuatku hidup lebih baik dari kakakku. Itu karena kau sendiri yang percaya. Kau ini datang untuk mencuri pernikahannya.
Kakak ipar, apa ini tandanya bisnis kita semakin besar? Semakin besar, semakin mudah berbuat salah. Jangan sombong. Aura bosnya sudah keluar, nih. Jangan cari muka, kerja sana. Kalau menjelaskan sekali tidak cukup, maka jadikan setiap keraguan itu sebagai batu loncatan. Zhou Yan menyuruhku memalsukan tanda tanganmu di surat kuasa proposal lama, dan menyuruhku menanggung kesalahan di ruang fotokopi itu. Semua ini sudah kurekam sebagai syaratnya. Kakak, lepaskan aku, jangan tuntut aku soal mencuri proposal itu. Lin Wanwan, dulu kau selalu bilang dirimu tidak punya pilihan. Sekarang sudah punya, tapi yang kau pikirkan pertama kali tetap saja lepas dari tanggung jawab. Aku tidak mau dipenjara. Kalau begitu, serahkan buktinya pada pengacara. Tanggung apa yang harus kau tanggung. Yang seharusnya ditanggung Zhou Yan, jangan kau yang memikulnya. Tidakkah kakak bisa membantuku sekali saja? Aku sudah pernah membantumu. Saat kau naik ke panggung memakai gaun pengantinku, aku tidak langsung mendorongmu jatuh ke bawah. Buktinya boleh diserahkan, tapi kata maaf tidak kujual. Semuanya, lihatlah, wanita inilah yang membuat perusahaan putraku bangkrut. Sekarang dia memanjat pria kaya dan tidak peduli lagi pada hubungan lama. Bibi Zhou, perusahaan putra Anda bangkrut karena audit, bukan karena ulahku. Kau masih berani membantah. Maju selangkah lagi. Aku lapor polisi, lapor saja. Kau cuma pria simpanan, berani menakutiku. Aku tidak menakut-nakuti. Aku sedang mengumpulkan bukti. Bibi, putra Anda melakukan penipuan pernikahan, menukar minuman diam-diam, menggelapkan dana video promosi. Kalau Anda tidak tahu, aku bersimpati pada Anda. Tapi kalau Anda tahu dan masih datang bikin ribut, aku akan menuntut Anda. Kenapa keluarga ini semuanya suka memutarbalikkan fakta? Tadi kau tidak perlu melindungiku secepat itu. Itu kebiasaan. Kurangi setengah poin. Melindungi juga dikurangi poinnya. Melindungiku boleh, tapi jangan bicara mewakiliku. Ingat itu. Kalau menjelaskan sekali tidak cukup, maka jadikan setiap keraguan itu sebagai batu loncatan. Angpau pembukaannya tidak banyak. Pemberian ibu untukmu, jangan hitung-hitungan denganku. Bagaimana kinerjamu belakangan ini? Masih dalam masa percobaan. Kalau begitu, sering-seringlah kamu uji dia. Menilai pria tidak boleh hanya dari wajahnya saja. Bibi benar. Tapi wajahku masih lumayan, kan? Aku ingin mengubah tempat ini menjadi ruang pamer skala kecil. Klien belum tentu butuh kemewahan, tapi mereka ingin melihat kualitasnya. Studio fotomu juga bisa diletakkan di sebelah sini. Kau mau pindah masuk? Uang sewanya akan kubayar. Tuan muda Gu masih perlu bayar sewa. Bos Lin kan mau pembukuannya mandiri. Tambah 1 poin. Sekarang totalnya berapa? Minus setengah poin. Bukankah barusan ditambah? Penilaianmu banyak dipotong karena merahasiakan identitasmu sebelumnya. Cicil saja pelan-pelan. Anggaran kami 100.000 yuan. Orang tua mau yang mewah, tapi kami mau yang sederhana. Bisa diwujudkan? Bisa. Pertama, pisahkan dengan jelas. Uang mana yang dipakai untuk ketenangan orang tua? Uang mana yang dipakai untuk hal yang kalian sukai? Dan uang mana yang keluar karena ditakut-takuti oleh sales pemasaran? Apa uang dari sales itu bisa dihemat? Bisa ditabung untuk bulan madu. Nona Lin pintar sekali merangkai kata, menyebut harga murah sebagai harga transparan. Pak Chen salah paham. Saya tidak pasang harga murah. Saya membuat klien tahu apa yang membuatnya mahal. Kau pikir industri ini akan membiarkanmu terus bermain seperti ini? Industri ini bukan ruang tamu seseorang. Aku tak butuh izinmu untuk duduk di mana. Hahaha.
Apa haknya? Haknya adalah karena dulu kau tidak menghargainya, Zhou Yan. Percuma kau terus menatapnya. Tatapannya padamu sekarang seperti melihat kontrak yang sudah kedaluarsa. Bapak Zhou Yan, terkait masalah dana proyek video promosi Yunting, tolong ikut kami sebentar. Kenapa setiap ada plot twist selalu ada fotografer ini? Foto-foto ini asli. Waktu itu aku sedang menyelidiki departemen perjamuan diam-diam. Jadi kau sudah tahu sejak awal ada masalah antara Zhou Yan dan Yunting. Aku tahu ada yang tidak beres dengan perusahaannya, tapi tak tahu dia akan mengganti pengantin wanita. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Karena merasa tidak perlu lagi, kan? Kali ini aku yang salah. Gu Chen. Aku benci saat orang menyembunyikan separuh kebenaran dariku. Di mana konferensi persnya? Aku temani. Tidak perlu, kali ini aku bicara sendiri. Hari ini aku hanya akan menyampaikan 3 hal. Pertama, Gu Chen memang melakukan inspeksi rahasia ke Yunting, ke Departemen Perjamuan. Kedua, aku tidak mengenalnya sebelum hari pernikahanku. Ketiga, tidak peduli siapa dia. Proposal, kontrak, kutipan harga, dan catatan pelaksanaanku bisa diperiksa secara independen. Lalu, apakah Anda memanfaatkan identitas Gu Chen untuk mendapatkan sumber daya? Kerja sama uji coba Yunting menggunakan seleksi proposal buta. Semua catatan penilaian dari awal sampai akhir masih ada. Jika kalian ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya secara terbuka di sini. Aku menerima keraguan kalian, tapi aku tidak terima jika pencapaian profesional seorang wanita otomatis dianggap sebagai hasil kerja pria di sampingnya. Gu Chen tidak masuk. Dia bilang ingin bicara sendiri. Kau tidak takut dia membuangmu? Takut. Makanya aku lebih tidak boleh masuk. Kau yang masak. Sesuai resep. Kali ini sabunnya tidak ikut masuk panci, kan? Tidak. Soal inspeksi rahasia itu, harusnya ku bilang lebih awal. Kedepannya, kau tanya, aku jawab. Kalau kau tidak tanya, hal penting akan tetap ku bilang. Aku tidak mau kau merasa hidupmu kujadikan bahan dokumentasi. Kau bukan bahan dokumentasi. Kau adalah orang yang ingin kufokuskan dengan sungguh-sungguh. Rasanya tidak enak. Keasinan, biar ku buat ulang. Tidak usah. Jujur saja, ini lumayan. Poin makanannya dikurangi setengah. Total nilainya, nilai minus dinolkan. Kau yang menyerahkan rekaman itu, kan? Kau juga mengkhianatiku. Kau yang lebih dulu ingin aku menanggung kesalahannya. Oke. Semuanya berpikir aku sudah hancur. Kalau begitu, mari hancur bersama. Bukankah di tanganmu masih ada catatan lama dari Departemen Perjamuan Yunting? Serahkan itu. Jangan cuma menyeretku. Kau gila, itu akan menyeret lebih banyak orang. Sekarang apalagi yang tidak berani kulakukan? Konferensi pers Nona Lin hari ini hasilnya sangat bagus. Bicaranya sangat lancar dan tegas. Ya, dan juga tenang. Tuan muda tidak turun tangan kali ini. Dia benar-benar mulai belajar untuk mundur selangkah. Demi Nona Lin. Suruh tim legal awasi Zhou Yan dengan ketat. Dia akan menggigit membabi buta. Jangan sampai dia merusak akar Yunting. Nona Lin, tolong berikan catatan komunikasi Anda dengan Yunting, sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak. Catatan penilaian buta kontrak, template kutipan harga, notulen rapat, dan laporan kunjungan klien, semuanya ada di sini. Persiapanmu lengkap sekali. Perencana pernikahan paling takut tak bisa menemukan barang di menit terakhir. Bu Chen, dalam materi laporan yang Anda berikan,
Ada beberapa tangkapan layar transfer uang, yang sumbernya tidak bisa diverifikasi. Aku juga mendapatkannya dari sumber anonim. Gu Chen, terlalu sering pakai sumber anonim bisa jadi bumerang bagi diri sendiri. Rekaman ini dikirimkan secara sukarela sesuai prosedur. Sekilas, Nona Lin lebih terlihat seperti korban laporan palsu. Kalau begitu, apa sekarang aku bisa melaporkan balik atas pencemaran nama baik, persaingan tidak sehat, dan mengganggu jalannya bisnis? Aku selama ini tak ingin mencari masalah. Kau mau pergi? Aku tidak akan pergi. Menunggu kau menyeretku juga. Sekarang kau mau cuci tangan. Kenapa kau tak cuci tangan saat merebut gaun pengantinku? Aku memang jahat, tapi aku tidak sebodoh dirimu. Sampai sekarang kau masih berpikir Lin Zixia kalah darimu. Karena dia kurang kejam. Sebenarnya, dia hanya belum bertindak kejam padamu sebelumnya. Hapus rekamannya. Sudah dicadangkan. Bapak Zhouyan, terkait bukti baru tentang laporan palsu dan gangguan bisnis, mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Ayah, kenapa ayah ke sini? Zhouyan sebelumnya bilang perusahaannya butuh dana. Dia memintaku menjadi saksinya. Aku tak baca jelas dan malah menandatangani jaminan. Berapa jumlahnya? 300.000. Zixia, ayah tahu dulu ayah pilih kasih. Tapi kali ini, serahkan kontraknya padaku. Kau mau bantu, kan? Aku bantu periksa tanggung jawab hukumnya, bukan membantumu lari dari utang. Ayah, orang dewasa harus bertanggung jawab atas tanda tangannya. Dulu ayah selalu menyuruhku untuk mengerti keadaan. Sekarang giliran ayah. Pak Tualin, kali ini dengarkan Zixia. Pak Lin, jika Anda terus mementingkan gengsi, dan tidak mau mengakui telah ditipu, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, yang memalukan itu bukan ditipu, tapi sudah ditipu, masih melindungi penipunya. Aku akan kooperatif. Zixia. Dulu ayah selalu berpikir kau adalah kakak, jadi kau harus mengalah padanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku memang brengsek. Ayah tidak minta kau langsung memaafkan. Kedepannya, soal ibumu, ayah tidak akan menghalangimu lagi. Lakukan apapun yang kau mau. Yah, permintaan maafnya sudah kudengar. Soal dimaafkan atau tidak, akan kulihat nanti. Baik. Merasa sedih. Sedikit, tapi tidak sesakit dulu. Karena kau tidak menanggung bebannya. Kali ini kau hanya membantunya bangkit. Gu Chen, pernikahan pewaris grup tak boleh dilakukan sembarangan. Nona Lin memang bagus dalam mengurus pernikahan, tapi keluarga Gu butuh pasangan yang setara. Paman kedua Gu, latar belakangku memang tidak setara. Keluarga Gu punya hotel, punya modal dan sumber daya. Aku punya studio, punya klien dan reputasi yang kubangun sendiri. Keduanya berbeda, tapi bukan berarti aku lebih rendah. Reputasi itu harganya berapa? Bagi Anda mungkin tidak berharga, tapi bagi calon pengantin biasa, itu adalah kepercayaan seumur hidup. Cukup, Lin Zixia. Bulan depan keluarga Gu akan mengadakan acara amal kota, nikah massal, 30 pasangan pengantin, diliput penuh oleh media. Kau berani menerimanya, Su Eyan? Dengan harga pasar, tanda tangan kontrak, dan ikuti aturan proyek. Aku terima. Kalau gagal, kau sendiri yang harus meninggalkan. Gu Chen, kalau berhasil, Anda harus mengakui profesionalismeku secara terbuka. Jangan bilang aku mengandalkan Gu Chen. Sepakat. Kakak ipar, ini lebih sulit dari 30 pernikahan kecil yang digabung.
Makanya kita tak bisa menganggapnya sebagai satu pernikahan besar. Bagi kelompok berdasarkan orang. Bagi kelompok berdasarkan kebutuhan, tim aksesibilitas, tim keluarga jarak jauh, tim kesehatan lansia, tim perlindungan privasi, dan tim wawancara media. Tiap tim harus punya penanggung jawab. Media menginginkan momen mengharukan. Media boleh meliput momen haru, tapi tidak boleh memaksa orang menangis. Siapapun yang menjadikan luka pengantin sebagai judul berita, dia keluar. Aku akan memasukkannya ke dalam perjanjian media. Dia bukan bahan ujian bagi keluarga Gu. Dia sejak awal adalah jawabannya. Baguslah kalau masalah lama diungkit kembali. Orang yang berutang harus membayarnya. Sumber daya audio utama ada di panggung samping. Putuskan alirannya sebelum upacara dimulai. Kalau siaran langsung media kacau, Lin Zixia tamat. Masalah ini terlalu besar. Kau pikir aku sudah tamat? Apa catatan lama kalian itu bisa disembunyikan? Kak, Zhou Yan mau menyabotase nikah masal ini. Buktinya kukirimkan padamu. Kali ini kau tidak perlu memaafkanku. Tim A, konfirmasi jalur kursi roda. Tim B, konfirmasi koneksi jarak jauh. Tim pencahayaan, laporkan status. Semuanya normal. Kau sudah tahu soal ini sejak awal. Perencana pernikahan paling takut ada insiden mendadak. Jadi, semua trik kotor yang bisa kau pikirkan sudah kusiapkan antisipasinya. Kau hebat sekali sekarang. Bukan hebat. Aku belajar dari ajaranmu. Kali ini tidak ada pengurangan poin. Terima kasih, bos. Baguslah kalau masalah lama diungkit kembali. Orang yang berutang harus membayarnya. Koordinator utama untuk pernikahan hari ini adalah Lin Zixia dari studio pernikahan Zixia. Inilah yang namanya pernikahan sejati. Siapa bilang dia mengandalkan pria? Acaranya sangat lancar. Lin Zixia benar-benar bangkit. Tuan besar, Nona Lin berhasil melakukannya. HMPH. Senyum Anda tak bisa ditahan. Bawel. Direktur Gu, bagaimana pendapat Anda tentang kinerja Nona Lin hari ini? Dulu saya pikir, dia cuma gadis yang impulsif dibawa pulang oleh Gu Chen. Sekarang sepertinya pandanganku yang terlalu sempit. Lin Zixia bisa berdiri di sini bukan karena mengandalkan keluarga Gu. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Lalu Tuan Gu Chen, apa hubungan Anda dengan Nona Lin? Biar aku perkenalkan ulang. Namaku Gu Chen, anggota keluarga Gu dari grup Yunting. Sekaligus suami dari Lin Zixia. Dia bukan bawahanku. Dia adalah orang yang kuhormati. Dan juga orang yang kusukai. Nona Lin, tolong berikan tanggapan. Tuan Gu menyatakan cinta di depan umum tanpa melapor. Poin dikurangi. Dikurangi berapa? Kita lihat kelakuannya nanti. Kau datang untuk menertawakanku. Cuma lewat. Kakak. Dulu aku sungguh berpikir merebut Zhou Yan berarti menang darimu. Sekarang aku merasa seperti memungut rongsokan yang kau buang dan menandatanganinya. Ini catatan obrolan Zhou Yan yang menyuruh ayahku memberikan kesaksian palsu. Mungkin berguna untuk mencabut jaminan ayahmu. Aku tidak minta dimaafkan. Hanya saja aku tak mau lagi membereskan kekacauannya. Kalau begitu, mundurlah dari pernikahan orang lain. Dan jalani hidupmu sendiri. Gu Chen. Dulu perkataanku memang tidak enak didengar. Tapi makanan hari ini lumayan enak. Aku jujur, loh.
Sejak kecil dia memang suka mengatur jadwal. Jangan tertawa. Tidak tertawa, tapi senyummu sudah ketahuan. Waktu kecil kau juga mirip bos. Semoga karir bos Lin selalu sukses. Semoga Kak Gu cepat diangkat jadi pegawai tetap. Hahaha, siapa bilang dia belum diangkat? Wah. Aku sudah jadi pegawai tetap. Kinerja masa percobaanmu lumayan memenuhi syarat. Mana kontraknya? Kontrak apa? Wah. Gu Chen, kau menulis perjanjian seperti menulis surat refleksi diri. Bisa kutulis ulang. Tidak perlu. Pihak pertama setuju untuk perpanjang. Jangka waktunya. Coba kita perpanjang seumur hidup dulu. Apa ini? Melengkapi sebuah prosesi. Bukannya kita sudah mendaftarkan pernikahan? Hari itu aku belum melamarmu dengan layak. Lin Zixia. Pertama kali aku melihatmu, kau dipaksa mundur oleh semua orang. Tapi kau tak mau mundur. Sejak itu, aku mengambil banyak fotomu. Saat kau membalikkan keadaan, saat kau sedang bekerja, saat menangis tapi tak mau mengaku, saat kau berdiri di bawah lampu. Semuanya jauh lebih jelas dari bayanganku. Kali ini bukan untuk menolongmu, bukan karena perjanjian, bukan juga karena pengaturan keluarga Gu, tapi aku ingin bertanya padamu, maukah kau terus menjalani sisa hidup bersamaku? Gu Chen, kata-kata lamaranmu lumayan ada kemajuan. Tambahan poin. Poin penuh. Tapi, ada yang ingin kukatakan juga. Ya. Terima kasih kau sudah maju membelaku hari itu. Tapi ke depannya, aku tak butuh kau selalu menyelamatkanku. Aku tahu. Kau hanya perlu berdiri di sisiku. Selalu bersamaku. Hal terpenting dalam pernikahan bukanlah mahalnya harga, tapi kejelasannya. Kalian boleh ingin pesta mewah ataupun sederhana, tapi jangan biarkan orang lain yang memutuskannya untuk kalian. Kak Gu, kau sudah memotret kakak ipar selama setahun, apa tak bosan? Tidak bosan. Kenapa? Setiap kali dia selalu terlihat berbeda. Gu Chen, malam ini datanglah makan di rumah. Lihat pengaturan Zixia nanti. Ya, dengarkan kata-katanya. Berubahlah dengan baik di dalam sana. Lin Zixia sekarang sudah membuka perusahaannya sendiri. Kudengar hidupnya sangat baik. Dia memang pantas hidup dengan baik. Aku yang dulu buta. Kukira dia tak bisa hidup tanpaku. Karpet merah itu bukan didapat dengan mengalah. Hidup juga bukan. Kali ini aku benar-benar bahagia. Ibu. Kali ini adalah pilihanku sendiri. Ibu tahu. Waktunya sudah tiba. Ayah hari ini tak menyerahkanmu pada siapapun. Ayah hanya menemanimu berjalan sebentar. Baik. Di pernikahan hari ini, sang fotografer akhirnya tak perlu merebut posisi pengantin pria, karena dia memang pengantin prianya. Ayo jalan ke depan, jalanlah. Hari ini kau masih ingin menang. Hari ini tidak ada pertandingan. Lalu mau apa? Menikah dengan baik. Baiklah. Hari ini kau masih memotret. Satu foto terakhir. Perkataanmu sekarang agak susah dipercaya. Foto terakhir untuk hari ini. Ada apa? Aku harus ada di dalam foto ini. 3, 2, 1.
Hari itu, aku mengira pernikahanku telah dicuri. Baru kemudian kusadari, yang dicuri bukanlah hidupku, tapi hanyalah sandiwara busuk yang bukan milikku. Kisah yang sesungguhnya dimulai sejak aku turun dari karpet merah itu. Bos Lin, selanjutnya kita kemana? Kembali ke studio, masih ada klien yang menunggu. Siap laksanakan.